Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Kita jumpa lagi, kali ini akan membahas topik yang sedang hangat di masyarakat. Topik apa itu? Apalagi kalau bukan pemilihan kepala daerah serentak atau pilkada serentak. Nah, tapi kali ini kita akan fokus menyoroti bagaimana media dan wartawan harus memainkan peran mereka dengan bijaksana saat meliput perhelatan politik yang sangat penting ini. Apa saja sebetulnya yang harus dilakukan dan yang harus dihindari oleh wartawan dalam liputan pilkada? Kita bahas setelah ini. Pilkada daerah serentak merupakan salah satu agenda reformasi demokrasi di Indonesia yang telah dilaksanakan sejak tahun 2015. Agenda politik yang maha penting ini dirancang agar semua warga di seluruh Indonesia dapat memilih pemimpin lokal mereka pada waktu yang bersamaan. Namun, pilkada serentak bukan hanya tentang memilih pemimpin daerah. Pilkada juga perayaan demokrasi yang menggambarkan partisipasi publik dalam menentukan masa depan daerah mereka masing-masing. Nah, dalam hal ini, media itu memainkan peran penting dalam menginformasikan masyarakat tentang para kandidat dan program-program yang akan mereka tawarkan. Apa saja janji-janji kampanye mereka? Apakah janjinya masuk akal atau sekedar impian belaka? Nah, namun media dan wartawan menghadapi berbagai tantangan saat meliput pilkada. Selain kecepatan informasi yang dihasilkan oleh teknologi digital, media itu juga menghadapi ancaman, misalnya penyebaran hoax, tekanan politik, dan bias. Nah, karena itu penting bagi media, juga wartawan, untuk selalu mewaspadai hal-hal yang harus dihindari agar media dan wartawan dapat menjalankan tugas dengan benar. Di era digital seperti sekarang, pilkada itu tidak hanya terjadi di dunia nyata, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari ini, tetapi juga di ranah online. Media sosial seperti Instagram, X atau Twitter, TikTok, dan Facebook, juga YouTube telah menjadi arena pertempuran baru bagi para kandidat untuk berkampanye, menawarkan janji-janjinya. Mereka menyampaikan program, juga berinteraksi langsung dengan masyarakat, dan bahkan terlibat dalam debat politik melalui konten digital di berbagai platform media sosial. Para pendukungnya bahkan terlihat lebih seru kalau bertempur di media sosial. Nah, di platform yang digunakan untuk memperluas jangkauan informasi seputar kampanye, media sebetulnya menghadapi tantangan baru. Kenapa? Karena informasi bergerak sangat cepat. Kadang lebih cepat dari kemampuan media dan wartawan untuk memverifikasi semua informasi yang masuk. Hal ini menyebabkan munculnya disinformasi, hoax, dan narasi-narasi palsu yang dapat menyesatkan publik. Oleh karena itu, wartawan harus hati-hati. Kecepatan informasi tidak boleh mengorbankan akurasi dan kredibilitas. Ingat, tugas wartawan bukan hanya menyampaikan berita dengan cepat, tapi juga akurat dan tepat. Nah, ini lebih penting ya daripada cepat-cepatan. Apa saja peluang dan tantangan media saat meliput pilkada serentak? Nah, mari kita lihat peluangnya lebih dulu. Yang pertama, di era digital seperti sekarang ini ya, media itu bisa mendapatkan informasi secara langsung, real time, baik dari mulut atau pernyataan resmi kandidat, debat mereka ya di depan masyarakat dan televisi, maupun tanggapan atau respon masyarakat yang langsung diunggah ke media sosial. Respons masyarakat lewat jari dan jempolnya itu bahkan lebih cepat dari perdebatan di televisi misalnya. Nah, kedua, di era digital seperti sekarang, publik juga lebih terlibat dalam proses politik, yaitu melalui platform digital. Jadi kalau ada kandidat gitu kampanye disiarkan di media sosial secara live, nah nanti masyarakat bisa mengomentari, memberi reaksi, ya, dan seterusnya. Di sisi lain ada banyak tantangan yang akan dihadapi oleh media. Salah satu tantangan terbesar apa? Penyebaran berita palsu atau hoax.
Hoax ini bisa mengaburkan kenyataan dan memengaruhi pilihan masyarakat secara tidak adil. Ya. Tantangan kedua apa? Nah, ini yang sudah sering terjadi adalah tekanan dari partai politik, dari kandidat atau elit kekuasaan gitu ya, untuk memihak dalam peliputan. Ya, kita tahulah ada media yang dimiliki oleh kader satu partai atau justru pendiri partai. Nah, tekanan seperti ini ya tentu saja akan mengancam independensi media. Nah, kemudian tantangan berikutnya adalah dengan meningkatnya persaingan di era digital, media terkadang tergoda untuk lebih memburu sensasi daripada memberikan berita berdasarkan fakta dan data. Cara seperti ini tentu saja bisa merusak kepercayaan publik pada media, wartawan, dan jurnalisme secara umum. Nah, untuk menghadapi tantangan-tantangan seperti itu, ada beberapa hal yang sebaiknya dihindari oleh media dan wartawan ketika melakukan liputan pilkada serentak. Yang pertama, media menurut saya ya, jangan sampai terjebak dalam sensasi dan membuat judul yang bombastis. Ya, kita tahulah media, terutama media online kan sering tergoda. Ya, pengen bikin judul yang menarik dan sensasional hanya karena ingin mendapatkan klik atau clickbait ya, tapi mengorbankan substansi masalahnya. Jadi media harus fokus pada fakta, bukan sekedar angka klik atau jumlah orang yang datang atau popularitas sebuah artikel. Media menurut saya juga harus menjaga jarak dari kandidat atau partai politik tertentu. Jangan sampai liputannya malah menjadi semacam corong kampanye dari satu kandidat sehingga tidak berimbang. Netralitas adalah kata kunci agar media bisa memberikan informasi yang objektif kepada masyarakat. Berikutnya, kecepatan informasi tidak boleh membuat media melupakan pentingnya verifikasi, check and recheck. Jika media memuat informasi yang belum diverifikasi, media tersebut berisiko menyebarkan berita tidak benar yang dapat merusak kredibilitas media tersebut. Yang juga wajib dilawan adalah tekanan dari berbagai pihak, ya, baik dari pemerintah, partai politik, kandidat, ya. Karena ya kita tahu ada pemilik media yang pro satu kandidat atau partai politik tertentu. Jadi media harus mempertahankan independensinya. Jangan malah tunduk pada tekanan dari luar sehingga memengaruhi cara media melaporkan fakta. Berikutnya, hal yang juga harus dihindari adalah keberpihakan pada salah satu kandidat. Ya, kita tahu lah wartawan itu kan punya hak pilih, tapi pilihan politik pribadi seorang wartawan tidak boleh memengaruhi liputan. Ya, jangan sampai tulisannya condong pada kandidat yang dia dukung atau dia pilih. Jangan pernah menunjukkan keberpihakan baik secara eksplisit maupun implisit terhadap salah satu kandidat atau malah membuat berita pesanan kandidat. Wah, itu jangan sampai. Yang terakhir, wartawan harus tetap mendengarkan suara dari akar rumput, yaitu komunitas publik yang mungkin tidak terwakili di dunia digital tetapi memiliki dampak signifikan dalam pilkada. Ya, harap diingat, di era digital seperti sekarang, para kandidat pilkada itu memiliki tim media sosial yang canggih dan tangguh. Tapi bukan berarti mereka itu mewakili semua suara masyarakat. Ya, bahkan ada suara masyarakat yang tidak terwakili dan muncul di ruang-ruang digital. Nah, saya berharap dengan menghindari hal-hal yang saya sebutkan tadi, media dan wartawan diharapkan mampu menjaga integritasnya serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam bentuk berita yang akurat dan berimbang. Nah, supaya kerja-kerja jurnalistik itu tetap bisa berlangsung secara akurat, kredibel, dan berimbang, serta terjaga independensinya, wartawan itu saya kira harus memiliki strategi yang jelas, ya. Jangan asal langsung liput sana, liput situ, gitu ya. Nah, apa strateginya? Saya menyarankan agar media dan wartawan jangan hanya menyoroti fokus pada pencitraan atau popularitas para peserta pilkada di media sosial. Tapi lihatlah, liputlah, teliti program kerja kandidat.
janji-janji, bagaimana mereka akan menerapkan janji kampanye itu. Karena biasanya politisi itu janjinya manis semua, tapi apakah terlaksana belum tentu. Masyarakat perlu tahu apa yang ditawarkan oleh kandidat, bukan sekedar siapa yang paling populer, siapa yang menurut survei paling tinggi popularitas dan elektabilitasnya. Saya menyarankan wartawan perlu berkolaborasi dengan platform atau LSM untuk memverifikasi setiap informasi yang diterima. Cara ini merupakan langkah penting untuk menjaga akurasi berita yang akan disampaikan. Jangan lupa gunakan berbagai format liputan yang kekinian ya. Selain teks ada video, infografis, kalau perlu ada podcast ya, untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Karena setiap orang, setiap generasi memiliki cara yang berbeda dalam mengkonsumsi berita. Jadi media juga harus fleksibel untuk menyajikannya. Pilih kanal-kanal sesuai usia. Gen Z misalnya mencari informasi di TikTok, bukan di Facebook. Untuk meningkatkan keterlibatan publik secara langsung, wartawan dapat memanfaatkan media sosial. Media sosial sangat bermanfaat sebagai alat untuk interaksi, bukan hanya menyampaikan informasi satu arah. Untuk itu, bukalah diskusi, ajukan pertanyaan pada audiens, dan libatkan audiens dalam peliputan pilkada. Cara seperti ini dapat meningkatkan engagement dan kepercayaan masyarakat pada media. Yang terakhir, ada baiknya kalau media wartawan menggunakan tools seperti misalnya Google Trends ya, atau media monitoring apapun lah, untuk memantau dan menganalisis isu yang sedang dibicarakan masyarakat. Isu yang viral ya. Alat bantu monitoring seperti ini akan membantu wartawan menyesuaikan fokus liputan, memilih isu mana yang harus didahulukan agar tetap relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Begitu teman-teman ya, pembahasan kita yang singkat, padat dan jelas ya tentang bagaimana media dan wartawan dapat meliput pilkada serentak dengan cara yang independen, imparsial, dan tetap taat pada kode etik jurnalistik. Ingat, tugas wartawan adalah menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab kepada publik. Di era digital seperti sekarang, tantangan media semakin besar, tapi begitu juga peluang yang tersedia. Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan bahwa kepercayaan publik terhadap media adalah hal yang sangat esensial, sangat fundamental, dan sangat penting. Kepercayaan publik hanya bisa dibangun melalui konsistensi dalam menyampaikan berita yang benar, menghindari bias, dan terus menjaga independensi dari media. Media bukanlah alat untuk melayani kepentingan politik atau ekonomi politisi, melainkan alat untuk membantu masyarakat mencerahkan publik. Di tengah tantangan disinformasi dan tekanan politik, wartawan harus tetap teguh pada prinsip jurnalistik. Jangan takut untuk selalu melakukan verifikasi, menjaga netralitas, dan mengungkapkan fakta yang sesungguhnya. Meskipun ya saya akui terkadang berat. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan obrolan kita kali ini. Mari kita bersama-sama menjaga demokrasi kita tetap sehat melalui peliputan yang berintegritas. Jangan lupa like dan share kanal ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Taufik.